Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Slamet Mulyanto dalam video pembelajaran mekanika teknik. Untuk saat ini saya akan membahas soal-soal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembebanan. Jadi ini ada di bab 2 ya. Jadi kalau kemarin soal-soalnya itu tentang hitungan, untuk saat ini saya coba untuk membahas soal-soal tentang urean. Nah, untuk itu nanti monggo silakan yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, dan nanti monggo untuk bisa like, share, and comment. Dan mari untuk lebih jelasnya kita simak video pembelajaran berikut ini. Jadi ini bisa saya kategorikan tes formatif untuk bab kedua ya, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur bangunan. Untuk soal yang pertama, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain. Ya. Maka jawabannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain. Yang pertama adalah kemampuan layan. Kemudian yang kedua adalah efisiensi. Kemudian yang ketiga adalah konstruksi. Dan yang keempat adalah faktor ekonomis. Ini 4 dari faktor yang mempengaruhi struktur bangunan. Jadi ada kemampuan layan, ada efisiensi, ada konstruksi, dan ekonomis. Kemudian yang kedua, sebutkan macam-macam pembebanan pada struktur bangunan. Jadi macam-macam pembebanannya itu apa saja pada struktur bangunan. Maka jawabannya pada struktur bangunan itu ada yang namanya beban mati, ada yang namanya beban hidup, ada yang namanya beban angin, dan ada pula yang namanya dengan beban gempa. Ini 4 macam pembebanan pada struktur bangunan. Kemudian yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan beban mati pada struktur bangunan. Jadi pengertian atau definisi ya, beban mati itu apa itu. Maka beban mati ialah berat dari semua bagian dari suatu gedung yang bersifat tetap, termasuk segala unsur tambahan, penyelesaian-penyelesaian, mesin-mesin, serta peralatan tetap yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung itu. Beban mati. Jadi kalau saya biasanya ya mendefinisikan, memudahkan gitu ya, beban mati itulah beban yang berasal dari konstruksi bangunan itu sendiri gitu ya. Jadi contohnya ya ada balok, ada kolom, ada plat, ada kusen, ada kerangka atap, ada plafon, ada lantai gitu ya, ada dinding, itu namanya beban mati. Atau singkatnya itu ya beban yang berasal dari bangunan itu sendiri, itu namanya beban mati. Kalau definisi panjangnya ya seperti ini: semua bagian dari suatu gedung yang bersifat tetap, termasuk segala unsur tambahan, penyelesaian, yaitu unsur tambahannya itu ya tadi misalnya ada ada plafonnya, begitu ya, ada gentengnya, dan lain sebagainya itu. Ini namanya dengan beban mati. Kemudian yang selanjutnya adalah jelaskan yang dimaksud dengan beban hidup. Ya, kalau tadi beban mati, sekarang beban hidup. Apa itu beban hidup? Jadi beban hidup adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang dapat berpindah-pindah. Jadi kalau singkatnya itu saya biasanya ya menyimpulkan bahwa beban hidup ya beban yang bisa berpindah-pindah atau beban yang bisa bergerak. Jadi contohnya apa ya, manusia itu ya kan, makanya di sini ada pengguna, itu artinya manusia. Bisa juga perabotnya, ada meja, kursi. Kemudian kalau di rumah misalnya ada dipan gitu ya. Bisa juga tentang kendaraan gitu ya. Ini termasuk beban hidup, beban yang bisa berpindah-pindah, beban yang bisa bergerak gitu ya. Atau kalau definisi panjangnya ya beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang dapat berpindah. Itu namanya beban hidup. Kemudian yang kelima, apa yang dimaksud dengan kemampuan layan atau serviceability ya.
kemampuan layan artinya adalah struktur harus mampu memikul beban rancangan secara aman, tegangan pada material, dan mempunyai batas deformasi dalam batas yang diizinkan. Jadi kemampuan layan itu ya bagaimana suatu struktur bangunan yang kita rencanakan itu harus mampu memikul beban rancangan secara aman. Jadi memang sudah diperhitungkan dari awal. Kalau lantai 2 berarti ini lantai 2-nya besok untuk apa itu ya? Untuk bangunan sekolah, satu ruang nanti isinya berapa orang gitu ya. Oh, ini gedung untuk pertemuan, ini gedung untuk pentas seni. Tentu saja ini sudah diperhitungkan ya. Sudah diperhitungkan sehingga nanti plat betonnya, baloknya, kolomnya itu sudah diperhitungkan supaya aman menahan beban-beban yang bekerja di konstruksi itu gitu ya, baik beban hidup maupun beban mati. Ini yang dinamakan dengan kemampuan layan gitu ya. Jadi kemampuan layan adalah struktur harus mampu memikul beban rancangan secara aman. Jadi itu dari diprediksi, diperhitungkan terlebih dahulu perencanaannya sehingga besok struktur itu akan tetap aman untuk menahan beban yang bekerja. Jadi disesuaikan dengan bangunan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 6 adalah jelaskan yang dimaksud dengan beban angin pada struktur bangunan. Nah, kok ada beban angin barang? Jadi beban angin itu adalah beban yang bekerja horizontal tegak lurus terhadap tinggi bangunan ya. Untuk gedung-gedung yang dianggap tinggi, angin harus diperhitungkan bebannya karena berpengaruh terhadap story drift atau simpangan gedung dan penulangan geser. Sehingga beban angin itu juga harus diperhitungkan pada suatu bangunan, terutama bangunan-bangunan yang tinggi gitu ya. Ini dinamakan dengan beban angin. Yang selanjutnya jelaskan yang dimaksud dengan beban gempa ya. Beban gempa adalah beban yang disebabkan oleh bergeraknya tanah akibat proses alami. Beban gempa terdiri dari dua konsep, yaitu desain statis dan desain dinamis. Untuk bangunan tinggi, beban gempa harus diterapkan sedemikian rupa sehingga bangunan harus mampu menahan gempa ulang sampai 50 tahun gitu ya. Kalau di Jogja karena termasuk daerah rawan gempa, maka bangunan satu lantai pun untuk rumah tinggal itu sudah harus diperhitungkan dengan beban gempanya sehingga di konstruksi balok maupun kolomnya itu tulangan-tulangannya itu kalau bangunan tahan gempa sudah ditentukan dengan diameter tulangan pokoknya minimal berapa untuk kolom, kemudian untuk balok itu berapa, kemudian nanti kolomnya harus masuk ke pondasi, kemudian selufnya harus diangkur, kemudian kolomnya juga harus diangkur. Itu untuk mengantisipasi beban gempa yang ada di Yogyakarta gitu ya. Jadi bisa berulang 50 tahun sekali dan lain sebagainya ini. Dan sudah kami jelaskan pada materi di KUG ya, bukan di mekanika teknik, ada diameter tulangannya itu sudah kami jelaskan berapa diameter tulangan pokoknya untuk kolom, kemudian untuk balok, untuk begelnya itu sudah kami jelaskan pada channel saya di Mapel KUG atau konstruksi dan utilitas gedung. Kemudian yang ke-8, jelaskan yang dimaksud dengan beban konstruksi. Jadi beban konstruksi itu adalah berat benda atau barang yang dipikul oleh konstruksi bangunan, itu namanya beban konstruksi. Jadi semua benda ya atau barang yang dipikul oleh konstruksi bangunan ini. Kemudian sebutkan dan jelaskan klasifikasi beban menurut sifatnya. Jadi menurut sifatnya ini beban itu yang pertama tadi ada beban mati. Jadi singkatnya beban mati adalah beban yang statis atau beban yang tetap di tempatnya atau biasanya disebut dengan berat bangunan itu sendiri. Itu namanya beban
mati. Kemudian yang kedua, menurut sifatnya ini ada beban hidup, yaitu tadi beban yang bergerak atau beban yang dapat berpindah-pindah ya. Bisa perabot, bisa manusia, bisa mobil gitu ya. Ini namanya beban hidup. Kemudian yang ketiga, menurut sifatnya itu, maka beban ada yang namanya beban khusus. Beban khusus itu apa? Ya tadi sudah kami jelaskan, yang termasuk beban khusus itu adalah beban angin dan beban gempa. Ini sifatnya adalah dinamis. Jadi beban khususnya adalah beban angin dan beban gempa. Ini kemudian untuk yang terakhir, yang ke-10, sebutkan dan jelaskan klasifikasi beban menurut bentuknya. Jadi beban menurut bentuknya itu yang pertama adalah beban terpusat atau muatan terpusat, atau biasa juga disebut dengan beban titik. Biasa simbolnya bisa P, bisa F. Kalau P khusus untuk Indonesia ya. Kemudian kalau F itu untuk internasional. Kemudian yang pengertiannya, beban titik atau beban terpusat itu adalah bekerja pada satu titik, hanya menekan luas bidang kecil atau titik. Misalnya roda kendaraan, manusia, kemudian tiang, ini namanya dengan beban titik. Yang selanjutnya adalah beban terbagi rata. Apa itu beban terbagi rata? Jadi muatan terbagi rata adalah beban yang terbagi pada sebuah bidang yang cukup luas. Jadi sifat beban terbagi rata itu adalah Q ya. Q Newton per meter atau Q kilogram per sentimeter. Biasanya ini adalah untuk konstruksi plat gitu ya. Untuk si plat itu biasanya dihitung beban Q-nya adalah beban terbagi merata. Demikian tadi pembahasan 10 soal uraian ya tentang bab 2 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur bangunan. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami mekanika teknik ini. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Dan selamat bertemu kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.